Hijriah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh di haji dan umroh, Ustadz Yanto? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon-calon haji mabrur wal mabruroh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita semangat. Allah Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan belajar mengenal dan sekaligus praktek haji dan umroh ya. Nah, Ustadz, sebelum nanti ada tayangannya ya, nanti baik, silakan ditutup kembali speakernya ya, Jihan. Nah, ditutup segala speakernya biar Ustadz yang jelaskan. Baik, nanti antum semua akan nonton videonya ya. Video tentang rangkaian kemudian tata cara haji dan umroh. Nah, Ustadz ingin menjelaskan bahwa setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan itu ya, jika sudah mampu wajib untuk melaksanakan haji. Ya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, dan hanya untuk Allah walillahi 'alan nas ya. Walillah, dan hanya untuk Allah kepada manusia, hajjul baiti man istata'a, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu, ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Baik. Maka jika kita sudah ada biayanya ya, sudah mendaftar, kemudian sehat ya, kemudian lancar di perjalanannya, lancar di pesawatnya, tidak ada gangguan, ya, maka insya Allah akan sampai dan bisa melaksanakan haji dan umroh. Ya. Kemudian apa sih bedanya haji dan umroh? Apa bedanya haji dan umroh? Bedanya haji dan umroh dari waktu, ya. Kalau haji itu dilaksanakan pada bulan haji. Haji ada 3 cara yang dilaksanakan. 1, haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran, ya. Nah, kebanyakan jamaah Indonesia itu melaksanakan haji tamattu, ya. Umroh dan haji disatukan. Kemudian di haji itu ada rukun yang harus dilakukan, yang jika tidak dilakukan maka tidak sah hajinya. Apa saja? 1 adalah wukuf di Arafah, ya. 2, melaksanakan sa'i, ya. Apa itu sa'i? Apa itu wukuf? Wukuf itu adalah berdiam diri di padang di suatu tempat, ya. Di pegunungan, di tempat yang luas, semuanya berdiam diri dan membaca doa, membaca Al-Quran, membaca sholawat pada saat itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan adalah sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan atau lari-lari kecil menurut Sofah dan Marwah, ya, sampai 7 kali putaran, ya. Kemudian lontar jumroh. Apa itu lontar jumroh? Adalah melempar kerikil, ya. Jumroh itu ada 3, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Setiap jumrohnya 7 kerikil yang dilempar. Apa maksudnya? Tujuannya untuk melempar setan-setan yang mengganggu manusia. Ya, ingat video yang kalian tonton kemarin? Ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya, setan datang menggoda Ibrahim,
untuk menggagalkan Ibrahim menyembelih atau melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim mengambil kerikil kemudian dilemparkan ke setan. Setannya pergi. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang umroh. Apa itu umroh? Pada dasarnya umroh sama ya. Hanya waktunya umroh kapan saja ya. Tidak pada bulan haji, tidak harus pada bulan haji. Di bulan-bulan yang lain kapan saja antum semua bisa berangkat umroh. Ya, tidak pada bulan haji saja. Nah, kemudian apalagi dalam rukunnya umroh itu tidak melaksanakan wukuf, tidak melaksanakan lontar jumroh. Yang dua itu tidak dilaksanakan, wukuf atau mabit dan jumroh ya, lebih simpel lagi umrohnya. Baik, soleh-solehah, kita saksikan video berikutnya. Silakan Ustazah Ira. Di tempat perempuan mengambil koper dan mempersiapkan kuncinya, kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai. Setelah selesai, jamaah keluar dengan tertib menuju tempat istirahat bandara. Sementara barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut ke atas troli dan selanjutnya dibawa ke tempat istirahat di bandara. Istirahat di tempat yang sudah ditentukan kurang lebih 1 jam. Selama menunggu keberangkatan ke Makkah, bagi gelombang 2 di sini disediakan kamar mandi atau WC secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Bagi gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz berniat ihram umroh atau haji. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Baik, Doa dulu. setelah Ya. selesai Baik, soleh-solehah. Tadi yang antum lihat, yang antum saksikan adalah ketika jamaah antum semua ya sudah berangkat dari rumah ke bandara, kemudian sampai ke Madinah atau King Abdul Aziz ya di sana. Nah, kemudian sudah sampai di sana, antum semua biasanya jamaah masuk ke tempat penginapan dulu ya untuk istirahat. Kalau di istirahat beberapa saat ya. Kemudian kalau berangkatnya ke Madinah maka dia melaksanakan beberapa hari ibadah di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Beribadah di Masjid Nabawi. Nah, kemudian kalau untuk umrah ya, kemudian berangkatlah dari penginapannya ya, penginapan masing-masing, kemudian dengan mengenakan kain umrah. Nah, mengenakan kain umrah yang kalian pakai ya. Menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Nah, sebelum memakai kain umroh ada sunat yang dilakukan. Pertama, memotong kuku, ya. Kemudian mencukur kumis, ya. Kalau ada yang punya kumis, ada nggak yang punya kumis? Potong kumisnya, memotong kukunya, apalagi memotong bulu ketiaknya, ya, bulu-bulu yang ada di kita dibersihkan. Kemudian mandi besar ya, mandi wajib.
semuanya dibasahin kayak mandi seperti biasa ya. Mandi besar. Sesudah itu kemudian memakai pakaian ihram, dan kalau untuk laki-laki tidak boleh ada kain ya, sehelai pun yang ada pada tubuh kita selain kain ihram. Mohon maaf, tidak boleh pakai celana dalam untuk laki-laki ya. Tidak boleh. Apalagi tidak boleh pakai peci ya, atau pakai topi, itu juga tidak boleh ya. Kemudian untuk akhwat biasanya pakai baju pakaian yang menutup aurat ya, seperti antum lihat, Ustadz lihat, antum semuanya pakai yang menutupi aurat ya, yang longgar, warnanya putih ya. Tidak boleh memakai peci ya, tidak boleh apalagi memakai cadar pun tidak boleh ya, harus dibuka. Nah, itu umroh. Kemudian sesudah itu barulah memakai kain umroh. Bisa nggak pakai kain umrohnya? Ustaz praktekkan ya. Lihat ke depan ya, Ustaz praktekkan. Baik. Yang pertama adalah kain yang paling bawah. Nah, ini ya, Ustaz sudah pakai. Nah, seperti antum memakai sarung ya. Ujung yang kanan, yang kiri disimpan di kanan. Kemudian dilipat. Nah, ini harus kuat biasanya. Supaya kuat itu pakai gesper ya. Nah, di sininya pakai tali. Kalau tidak, ujung dengan ujungnya ditalikan. Nah, seperti ini. Ujung dan ujungnya ditali di sini. Nah, ditali ya. Supaya apa? Supaya kuat, karena berhaji berumroh itu pelaksananya agak lama, kemudian banyak orang berdesakan. Jadi kalau longgar ini bisa copot ya. Sudah ditali baru dilipat begini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian posisi kakinya harus renggang ya. Jangan terlalu rapat, nanti susah untuk berjalan. Baik. Kemudian yang kedua, kain umroh yang atas seperti ini ya. Nah, untuk pelaksanaan selain tawaf, nah seperti ini ya, sa'i atau apa. Ketika tawaf maka dirubah, ya, tangan bahu sebelah kanan dikosongkan seperti ini. Nah, seperti ini. Apa fungsinya? Ini tidak ditutup. Nanti ketika tawaf, ketika pas di depan pintu Ka'bah, melambaikan tangan seperti ini. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian umroh. Ya, jadi melambaikan tangan ketika sampai di pintu Ka'bah atau dekat Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mutar lagi, putar lagi. Nah, itu fungsinya ya. Nah, ketika sudah tawaf, sa'inya ditutup lagi. Nah, tutup lagi, kemudian jalan. Nah, ini adalah posisi untuk bertawaf. Tangan yang kanan untuk melambai ke pintu Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar. Baik, sekarang kita belajar niat. Nah, niat umroh. Ikutin Ustaz semuanya ya. Labbaik Allahumma. Ayo. Umrotan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek dulu ya. Labbaik Allahumma. Umrotan. Allahumma.
Untuk berumrah. Niat haji. Niat haji. Labaik Allahumma hajjan. Labaik Allahumma hajjan. Ya Allah, akan memenuhi panggilanmu. Hai, kita ulang ya untuk niat umroh. Labaik Allahumma umratan. Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Sekarang haji. Labaik Allahumma hajjan. Baik, soleh-soleh. Itulah niat umroh dan haji ya. Maksudnya boleh ditutup ya, yang lain boleh ditutup. Nazar boleh ditutup. Nah, tutup dulu. Baik. Nah, sekarang niatnya di mana? Niatnya di mikot. Apa itu mikot? Mikot itu tempat niat sebelum sampai ke Mekah, sebelum sampai ke Masjidil Haram, niat dulu di mikot. Mikot itu di mana? Mikot itu di area Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Nanti dari penginapan kita sudah pakaian ihram seperti ini, berangkat sekitar 6 jam sampai ke mikot. Di mikot itu kita berniat haji. Tadi niatnya ya, labaik Allahumma hajjan kalau haji. Kemudian kalau umroh, labaik Allahumma umroh. Sudah haji, baru berangkat lagi pakai mobil menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, nanti di jalan itu ada batasannya tanah haram dan tanah suci. Tanah suci ya. Nanti sudah masuk, ketika sudah masuk tanah suci, ya sudah berniat, maka ada aturan yang tidak boleh dilakukan. Pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong bulu, tidak boleh memotong pohon-pohonan, ya, daun pun tidak boleh. Tidak boleh membunuh hewan, ya, membunuh manusia pun tidak boleh. Apalagi tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling menghina, ya, wala jidala wala rafasa wala fusuko, ya. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan yang fasik, dosa, berbohong, ya, jahil pada orang, ya, tidak boleh. Ya, harus diam, banyak berzikir. Selama di perjalanan itu yang dibaca adalah talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Kita baca ya talbiyah. Sudah hafal semuanya? Ya, 1, 2, 3. Labaik Allahumma labaik. Baikala syarikala baik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik
Lahunal hamda wan ni'mata walakal mulku la syarikalah. Baik, soleha. Kita sedang di bus menuju ke Masjidil Haram. Silakan lanjutkan videonya, Ustazah. Ihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Larangan saat ihram. Bagi pria dilarang: 1. Memakai pakaian biasa. 2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. 3. Menutup kepala yang melekat, seperti topi atau peci dan sorban. Bagi perempuan dilarang: 1. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. 2. Menutup muka dengan cadar atau masker. Larangan selama ihram bagi pria dan perempuan: 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. 2. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. 3. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. 4. Menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. 5. Bercumbu atau bersetubuh. 6. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Jamaah gelombang 2 menuju Makkah. Jamaah menerima tiket bis dari Naqabah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan. Dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Jamaah gelombang 1 dan 2 tiba di Makkah. Sesampai di pemondokan, ketua rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Jamaah haji turun dari bis dengan teratur dan menempati pemondokan. Pemondokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih selama 28 hari berdasarkan qur'ah atau undian di tanah air. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Harap antri dan berhati-hatilah saat menggunakan lift, karena kapasitas atau muatan lift sangat terbatas. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga supaya tidak berdesak-desakan di dalam lift. Bagi jamaah haji yang tinggal di pemondokan Makkah yang berjarak lebih dari 2000 meter, disediakan transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melaksanakan tawaf dan sya'i secara beregu atau berombongan. Dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktab, dikoordinasikan oleh ketua kloter. Untuk menghindari tersesat jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor maktab, nomor rumah, sebelum berangkat ke Masjidil Haram.
Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan neon box merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan atau beregu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama, jemaah yang sudah berada di Makkah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunat di Maqam Ibrahim, sholat sunnah di Hijr Ismail, menuju Mas'a atau tempat sya'i untuk melaksanakan sya'i sebanyak 7 kali, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kegiatan di hari kedua dan seterusnya adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram, masjid terdekat, dan pemondokan, juga melakukan ibadah sunnah lainnya. Beristirahat dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tawaf. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Syarat sah tawaf. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Berada di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dari Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri. 6. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 8. Niat tersendiri. Apabila tawafnya itu berdiri sendiri, tidak terkait haji dan umroh. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa, dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad, dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf, dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijr Ismail. Maqam Nabi Ibrahim. Maqam ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap dan dindingnya berkaca. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai tawaf. Bagi jamaah laki-laki dengan membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan dan separohnya di atas pundak kiri. Doa tawaf. Berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad yang berada di sebelah kiri. Apabila memungkinkan mencium Hajar Aswad, tapi bila tidak, cukup mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ketika mendekati Hajar Aswad, apabila memungkinkan menghampiri dan menciumnya. Tapi bila tidak, cukup memberikan isyarat tangan dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar tanpa harus berhenti ketika melewatinya. Kemudian lanjut melakukan tawaf putaran kedua dengan membaca doa sampai di rukun Yamani. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadza maqamul a'idz bika minan nar faharrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Baik, soleh-soleha. Nah, itu yang video kalian lakukan, lihat adalah sesudah kita sedang berangkat ya, tadi ya, sedang di bis ya untuk ke Mekah. Ceritanya tadi sudah sampai ke Mekah. Kemudian di Mekah masuklah ke tempat istirahat, ya, hotel atau penginapan, ya. Kalian simpan barang semuanya di sana, kemudian istirahat sebentar dan siap-siap untuk berangkat ke Masjidil Haram. Baik kalau dekat penginapannya maka bisa jalan kaki ke Masjidil Haramnya. Kalau jauh bisa naik bus ya, gratis di sana. Nah, kemudian sampailah ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, kemudian masuk ke dalamnya. Nah, di tengah-tengah Masjidil Haram itu kelihatan ada Ka'bah, ya, yang berbentuk segi empat, itu Ka'bah namanya. Atau Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam jika melaksanakan sholat, ya, Ka'bah di sana. Apa yang dilakukan pada saat itu? Setelah masuk kemudian melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu berjalan memutari Ka'bah. Berapa kali? 7 kali putaran, ya, 7 kali putaran. Nah, arahnya ke kiri, bukan ke kanan ya. Arahnya ke kiri. Ya, 7 kali putaran, bukan ke kanan tapi ke kiri arahnya. Nah, ini Ka'bah ya. Nah, sekarang dimulainya di mana? Tawafnya di antara rukun Yamani, tuh ada tulisannya ya. Rukun Yamani itu dan Hajar Aswad itu sejajar di ujungnya, sejajar. Ujung yang pertama Hajar Aswad, ujung yang belakangnya rukun Yamani. Nah, di antara itu biasanya kalau sudah di sana ada tanda hijau ya. Nah, sudah sampai di sana barulah dimulai dengan tawaf. Nah, kemudian berjalan sampai ke pintu Ka'bah ya. Nah, di sini berdekatan dengan Hajar Aswad, kemudian lambaikan tangan yang kanan seperti ini. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian terus berputar, ya, berputar. Nah, di sini ada makom Ibrahim. Ya, ini makom Ibrahim itu seperti yang tadi ya, warna keemas-emasan. Makom Ibrahim itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makam ya, ingat ya,
bukan kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu ada telapak kakinya di sana. Nah, dikasih tempat wadah untuk melindunginya, ya. Kemudian berjalan, ya, sampai Hijr Ismail. Nah, melalui Hijr Ismail. Nah, ini yang seperti angka C ini adalah Hijr Ismail namanya, ya. Apa namanya? Hijr Ismail, seperti angka C ini. Ini adalah ruangan yang kalau untuk haji dan umroh, kalau bisa sholat sunat di sini, ya. Usahakan sholat sunat di sini. Karena pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah, ya. Dan ini tidak mudah berdesak-desakan di sini, ya, di Hijr Ismail ini. Baik. Kemudian berputar lagi sampai ke rukun Yamani lagi, ya, Hajar Aswad. Maka di sana niat lagi untuk putaran yang keduanya. Terus berputar lagi, ya, sampai ke rukun Yamani lagi. Kemudian melambaikan tangan lagi, ya, ke arah pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berputar lagi sampai 7 kali putaran, ya. Bagaimana doanya? Ada yang panjang tadi, ada yang simple, ya. Seperti apa tadi? Membaca tasbih. Subhanallah, selama berputar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah sampai berputar sampai ke rukun Yamani lagi, kemudian ke Hajar Aswad lagi. Nah, dari antar rukun Yamani Hajar Aswad, ya, agak cepat larinya, jalannya, kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai ke Hajar Aswad, ya, kemudian lambaikan tangan lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berputar lagi sampai ke rukun Yamani lagi, membaca doa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad, melambaikan tangan lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Terus dilakukan sampai 7 kali putaran. Sesudah itu berhentilah di Hajar Aswad, ya, putaran yang terakhir. Selesai 7 kali putaran, kemudian menepi, ya, menepi. Ustaz jatuh kapan bisa? Ya, menepi ke arah Hijr Ismail tadi yang berbentuk C, ya, tadi. Nah, diam di sana, berbaris, kemudian sholat sunat setelah tawaf, ya. Nah, itu tawaf. Baik, lanjutkan. Sudah, ya. Baik, silakan dilanjutkan videonya. حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Begitulah seterusnya tawaf putaran ketiga sampai dengan putaran ketujuh dilakukan dengan terus berzikir kepada Allah dan memohon ampunannya. Setelah tawaf, jamaah haji laki-laki kembali menutup pundak kanannya dengan kain ihram. Kemudian jamaah disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihissalam atau di tempat lain di Masjidil Haram. Setelah sholat, jamaah haji menuju ke tempat air Zam-Zam yang sudah disediakan. Tempat air Zam-Zam. Sebelum meminum air Zam-Zam, membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bubu ligir. Mau pulang, jadi dia nggak usah ke sini. Mana si ibu mana? Minum air Zam-Zam dulu, Ustaz.
Silahkan. Ya mama lagi pergi ya. Baik. Mama lagi pulang ayeuna. Sudah tawaf ya, antum semuanya sebelum melakukan aktivitas yang lain atau rukun yang lain biasanya meminum air zam-zam ya. Apa itu air zam-zam? Ya, air yang apa namanya? Yang tumbuh pada kisah Nabi Ismail alaihissalam ya. Kemudian sampai sekarang ya, sampai sekarang tidak berhenti ya, tidak pernah surut air zam-zamnya sampai bisa memenuhi semua di Masjidil Haram itu semuanya air zam-zam gitu ya. Sampai ke Madinah pun itu disuplai air zam-zamnya dari Mekah ya, dan di setiap sudut-sudut masjid ya, di tembok-tembok masjid itu semua tersedia air zam-zam ya. Dimanapun ingin air zam-zam pasti ada ya di sana dan meminumnya. Nah, kemudian ada sunnahnya ketika meminum adalah doanya berdoa ya sambil melihat Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini biasanya doa ini untuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit bagus untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian diminumlah air zam-zam ya. Dan meminum air zam-zam itu berkah ya. Berkah untuk meminum air zam-zam. Baik. Silakan dipraktikkan, dituntun doanya. Baik. Ada air zam-zamnya? Ada, Ustaz. Allahumma, silakan. Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in wastaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian meminumnya. Ulangi ya. Kita bersama-sama. Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik. Next, silakan videonya untuk ibadah yang lainnya. Kemudian jamaah melakukan perjalanan menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat sahnya sa'i: 1. Didahului dengan tawaf. 2. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 3. Memotong atau memutus setiap perjalanan antara Safa dan Marwah. 4. Menyempurnakan 7 kali perjalanan. 5. Dilaksanakan di tempat sa'i. Bukit Safa. Ketika hendak mendaki Bukit Safa,
Jamaah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesampainya di Bukit Sofa, segera menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Doa perjalanan sa'i pertama dibaca dari Sofa ke Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. Ketika sampai di antara dua pilar hijau, membaca doa. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram. Baik, soleh-solehah. Nah, video barusan yang antum tonton adalah rangkaian yang berikutnya sesudah tawaf. Ya, sudah tawaf itu adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berlari kecil ya. Ya, jangan terlalu cepat. Juga jangan terlalu pelan, jangan jalan, tapi berlari-lari kecil. Dimaksudkan di padang Sofa dan Marwah, begitu ya. Berapa kali? Sampai 7 kali putaran. Ya, dari Sofa ke Marwah. Kalau sekarang itu padangnya berada di suatu ruangan, ya, di suatu ruangan, tidak seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada di di murni ya, masih di alam begitu ya, di bukit padang Marwah dan Sofa. Nah, sekarang sudah ada di gedung ya. Jadi sa'inya berada di dalam gedung. Yang di situ ada Sofa dan Marwah ya, berputar-putar berjalan kecil dari Sofa ke Marwah, kemudian berputar lagi ke Sofa, kemudian berputar lagi ke Marwah sampai selesai ya. Nah, itu namanya sa'i. Nah, biasanya di sana ada di atas itu ada tanda lampu hijau ya. Nah, sudah sampai di sana baru beralih kecil ya, agak cepat larinya. Rabbighfir warham gitu ya. Ada pemandu doanya. Nah, selama itu ya antum semua doanya boleh mengikuti mutawwibnya ya, boleh mengikuti pembimbingnya. Atau dengan doa-doa yang bisa dihafalkan atau yang hafal bisa dibacakan ketika sa'i. Ya, berzikir kepada Allah. Ya, jadi sa'i itu adalah berlari dari Sofa, padang Sofa ke Marwah selama 7 kali putaran. Nah, berputarnya itu dihitungnya ya
Sofa Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 2 kali, sampai seterusnya, sampai hitungan yang terakhir. Ya, jadi Ustadz mau tanya, sa'i itu apa? Siapa yang mau bisa jawab? Sa'i, apa yang disebut dengan sa'i? Berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali putaran? Berapa kali putaran? Saya itu namanya Kali putaran. sa'i. Ya. Dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa balik lagi 2 kali, kemudian selesai. Ya. Nah, itu doanya boleh yang bisa atau mengikuti bimbingnya ya, terlalu panjang dihafalkannya. Baik, next. Ustadz, video berikutnya. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau kiblat dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, dan berdoa, serta memperbanyak talbiyah dengan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur atau berhalangan karena sakit dan mereka dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi atau dirawat di Kantor Kesehatan Haji atau KKHI Makkah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani serta khusus oleh petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, lebih kurang 1-2 jam di atas kendaraan ambulans dan bus. Secara hukum wukufnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit dan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Makkah. Mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh. Sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam. Dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini Muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit. Melempar jamroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Ya, soleh-solehah. Jadi setelah sa'i, rangkaian berikutnya bagi yang haji adalah wukuf ya. Nah, bagi yang umroh ya, sampai sa'i kemudian bertahalul, memotong rambut, selesai umrohnya. Ya, untuk bagi yang umroh tidak ada wukuf, tidak ada mabit, tidak ada lontar jumroh. Selesai sampai sa'i,
sampai memotong atau tahalul memotong rambut selesai. Sudah sah umrohnya. Sampai di situ untuk umroh. Nah, untuk yang haji kemudian dilanjutkan ke wukuf, ya. Apa itu wukuf? Wukuf itu adalah berdiam diri, ya. Di tempatnya, ya. Di sana ada bukit-bukit, gunung-gunung, ya. Kemudian berwukuf dari ya tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah, ya. Berwukuf di sana, ya. Apa yang dilakukan berdiam diri adalah berzikir, berdoa, bertasbih, membaca Al-Qur'an, ya. Beramal di sana, ya. Beramal soleh di sana, membaca apapun yang kita bisa, berdoa sebanyak-banyaknya di dalam wukuf itu. Dan bagi yang haji untuk melaksanakan wukuf atau berdiam diri di wukuf itu adalah hukumnya wajib, ya. Jadi kalau tidak dilaksanakan wukufnya maka tidak sah hajinya bagi yang sehat, ya, tidak ada uzur. Kecuali yang ada uzur itu boleh tidak melakukan wukuf. Nah, kemudian menggeser ke tempat yang lain adalah mabit di Muzdalifah. Apa itu mabit? Mabit juga sama. Mabit itu lebih cenderung bermalam di sana. Sama, ya, berdiam diri bermalam di Muzdalifah. Beda lagi tempatnya. Dan memperbanyak takbir, tasbih, berdoa, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya, di sana. Nah, jadi sekali lagi ada yang disebut dengan wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Berdiam diri di padang Arafah, ya, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, ya. Saya bertasbih, berzikir, baca Al-Qur'an, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya. Sesudah wukuf ada yang disebut dengan mabit. Apa itu mabit? Sama, bermalam di Muzdalifah atau diam diri di Muzdalifah. Apa yang dilakukan? Baca Al-Qur'an, zikir, tasbih, berdoa sebanyak-banyaknya. Ustadz mau tanya, apa itu yang disebut dengan wukuf? Siapa yang bisa jawab? Berdiam diri. Berdiam diri sesaat. Ya. 11:10. Baik, di mana wukufnya? Di padang Arafah. Apa yang dilakukan ketika berdiam diri ketika wukuf? Membaca Berdoa. Baca Quran. Kemudian apa yang disebut dengan mabit? Bermain, baca Quran, bermalam. Mana di Muzdalifah. Next saja berikutnya. Diam dulu, Ibu mandi dulu. Melempar jamroh akobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk wajib haji. Apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Melempar jamroh akobah dengan 7 batu kerikil, satu persatu dengan tangan kanan sampai batu kerikil masuk ke dalam marma atau lubang tiang jamroh yang dilempar. Sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tahallul haji. Baik, stop dulu. Nah, sesudah di Muzdalifah barulah rangkaian berikutnya melempar jumroh. Apa itu melontar jumroh? Adalah melempar jumroh, ya, dengan kerikil. Jumrohnya ada 3, ula, wusto, dan akobah. Setiap jumrohnya itu 7 kali 7 kerikil. Bagaimana doanya? Sambil melempar, membacakan doa. Bismillahi Allahu Akbar. Kuat tenaga dan
Allahu Akbar. Seakan-akan setannya ada di depan, ya. Seakan-akan setannya ada di depan. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Baik, sekarang kita praktekkan. Siapkan kerikilnya. Kerikilnya mana? Di Baik. kertas, ya. Pura-puranya kerikil, kertas. 7. Siap? Baik. Ada jumrohnya? Oh, iya, bagus sekali jumrohnya. Dari gelas. Ada yang bikin dari karton, Ustadz. Luar biasa. Baik. Pertama kita lempar jumroh akobah ya Ustadz ya. Saja ya. Nah, kita lempar ya. Udah siap? Siapkan kerikilnya. Siap di tangan. Nah, sebelum dilemparkan kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Siap? Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lemparnya Bapak. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Satu ya lemparnya. Ya, satu. Allahu Akbar. Nah, Kakang Pati udah bagus. Satu-satu ya. Bismillahi Allahu Akbar. Mana? Bismillahi Allahu Akbar. Mana punya Razan? Bismillahi itu sudah ada yang tawaf tuh. Allahu Akbar. Ya, yang keras seperti kita melempar setan. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Bismillahi Allahu Akbar. Kamu mah meni sabar satu-satu. Bismillahi Allahu Akbar. Sekarang jumroh wustonya yang kedua. Wah. Bismillahi Allahu Akbar. Satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, nah, jangan itu melemparnya yang keras Naima. Nah, seperti Allahu Akbar. yang keras. Nah, seperti melempar setan. Nah, ayo. Kayak raja. Allahu Akbar. Baik, sekarang ke jumroh akobah ya, jumroh yang ketiga. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mundur atuh genut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kena enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah selesai. Nah, semoga setannya ketakutan ya. Setannya nangis. Baik. Sekarang tutup dulu speakernya. Baik, untuk menyaksikan video berikutnya. Silakan. Saja Ira. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jamroh akobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram, kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul sani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jamroh akobah atau jamroh kubro, mencukur atau memotong rambut, dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sa'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima, hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram.
Mabit di Mina. Mabit di Mina, menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina, wajib membayar dam. Kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan, seperti jamaah sakit, lansia lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur, halangan tersebut hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melempar jamroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau zamroh akobah atau kubro dan melontar jamroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara. Dikeluarkan oleh muassasah Tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Nafar awal dan nafar sani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Apabila jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tawaf ifadah dilakukan dengan ketentuan: 1. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis, baik di badan maupun di tempat tawaf. 2. Menutup aurat. 3. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dan mengakhiri tawaf pada arah garis lurus Hajar Aswad. 5. Mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 6. Posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. 7. Dilaksanakan di luar batas Ka'bah. Bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja dalam Masjidil Haram dan kemudian melanjutkan mengerjakan sa'i. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. 2. Dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1.
Melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. 2. Sebelum memulai sa'i, menghadap Ka'bah dan berdoa. 3. Selama mengerjakan sa'i, sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. 5. Sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji, dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan, tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan orang jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1, setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2, setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan selanjutnya pulang ke tanah air. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji telah sempurna ditunaikan oleh jamaah haji Indonesia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai jamaah hajan mabruron, jamaah haji yang diberikan kenikmatan lahir batin setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, soleh-solehah, itulah rangkaian yang terakhir ya. Sesudah kita bermabit di Muzdalifah, kemudian tanggal tasriknya, tanggal 11, 12, 13-nya melempar jumroh kembali. Kemudian sa'i kembali ya, dan tawaf, dan yang terakhir sebelum selesai pulang ke negaranya masing-masing diakhiri dengan tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Adalah tawaf pamitan, undur diri ya. Jadi semuanya sudah selesai. Sesudah tawaf wada, kemudian selesai rangkaian hajinya dan sah menyandang haji mabrur dan mabrurah. Pulanglah ke tempat negaranya masing-masing. Nah, seperti itu rangkaiannya ya. Nah, sekarang yang belum dipraktekkan adalah tawafnya ya. Bisa berputar-putar di sana di rumahnya. Baik, kita berdiri ya semuanya ya untuk tawaf ya. Ya Pak, siap? Nanti sesudah tawaf sa'i ya. Baik, ingat tawaf itu dimulai dari berjalannya, berputarnya dimulai dari kiri. Berapa kali putaran? 7 kali. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Ya, berputar, nanti pas di pintu Ka'bahnya melambaikan tangan. Ya, melambaikan tangan. Nah, bagaimana doanya? Bismillahi Allahu Akbar. 3 kali. Sambil mencium begini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kalau sudah dekat dengan pintu Ka'bah, dekat Hajar Aswad. Kemudian berputar sampai ke rukun yang Yamani yang disejajar dengan Hajar Aswad di belakangnya. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi ke Hajar Aswad, kemudian melambaikan tangan lagi ke pintu Ka'bah, ya, atau ke Hajar Aswad boleh.
Ya, bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kita praktekkan ya. Baik, silakan berdiri semuanya. Baik, ini posisinya sudah di Hajar Aswad. Kita berjalan ke depan sedikit. 1, 2, 3. Berjalan. Kita lambaikan tangan ke pintu Ka'bah. Arah Hajar Aswad. Mengucapkan apa tadi? Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. 3 kali. Bismillahi Allahu akbar. Kemudian berputar. Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, sudah ke rukun yamani. Berdoa Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai Hajar Aswad, lambaikan lagi tangannya ke pintu Ka'bah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Sambil berjalan. Bismillahi Allahu akbar. Bentar lagi baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Sampai ke rukun yamani, doa Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad, melambaikan tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah, berputar lagi. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar. Naikkan lagi tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lihat Ka'bahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Putar lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak boleh lari ya. Nggak boleh lari. Jalan aja. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sampai rukun yamani. Rabbana. Rabbana atina baik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selesai dan menepi ke pinggir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ke pinggir, selesai. Sudah itu boleh sholat sunat setelah tawaf. Baik, sekarang kita sa'i ya. Sa'i. Baik. Kita praktek sa'i. Kalau sa'i itu berjalan dari mana ke mana? Awalnya dari mana? Dari Bukit Sofa sampai Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa sampai putaran. Baik, siap. Sekarang posisinya di Bukit Sofa dulu, ya. Nah, ini Sofa. Siap. Doanya boleh doa tasbih aja ya, sebisanya. Nggak boleh lari ya, nggak boleh lari ya. Jalan kecil saja. Siap. Wahid, isnan, salat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Balik lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Balik lagi. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar.
sampai 7 kali ya. Nah, sesudah itu kalau yang umroh boleh bertahalul ya, ambil gunting dan potong rambutnya. 3 ya, 3 lembar aja sok 3 lembar aja, enggak semuanya. 3 lembar. Yang penting digunting saja. Pakai gunting ya, enggak boleh pakai gunting. Nah, selesai. Maka dengan seperti itu, nah kemudian ntar jumlah bagi haji yang terakhir, kemudian selesai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Ustazah Dahlia, silakan. Untuk membimbing haji dan umroh anak semua, kita sudah menyelesaikan ya tadi tawaf, sa'i, minum air zam-zam, kemudian lempar jumrohnya sudah, kemudian diakhiri dengan tahalul. Jadi menghalalkan segala apa yang tadi diharamkan, begitu ya. Nah, ceritanya kita sudah selesai di tanggal 13 Zulhijjah. Kita semua ceritanya sudah menjadi haji, insya Allah ya, haji dan haji yang mabrur dan mabruroh, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kembali lagi terlahir sebagai bayi yang suci, bersih, tidak mempunyai dosa. Nah, mudah-mudahan kembali kepada fitrah para jamaah haji itu bisa istiqomah ya, mempertahankan apa yang sudah dilatih ya. Sudah dilatih ketika melaksanakan ibadah haji itu dibawa ke tanah air, dilaksanakan dengan mengikuti ya seperti apa yang dilaksanakan di saat haji dan umroh. Seperti tadi, saat haji dan umroh harus memelihara perkataan yang ahsan, ya, tidak boleh mencela, tidak boleh mengatakan yang kotor. Nah, di tanah air pun akan melaksanakan seperti itu. Nah, kita pun setelah melaksanakan manasik haji ini, walaupun dilaksanakan secara virtual, tapi mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, ya. Hikmahnya apa? Tadi kita bersama-sama bertemu dengan berbagai negara, berbagai kaum muslimin dari berbagai negara, ya. Jadi kita bersatu di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tidak melihat dari mana warna kulitnya berbeda, kita sama-sama hambanya Allah, ya. Seperti di dalam himnenya Khairu Ummah apa? Nah, Allahu Robbi, Muhammad Nabiyyi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, ya. Kemudian apa? Ka'bah kiblatku. Jadi Ka'bah menjadi kiblat seluruh kaum muslimin. Kita bersatu, ya. Ketika melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin bersatu. Dan seperti itulah seharusnya kaum muslimin itu tidak hanya ibadah haji bersatu itu, tetapi selamanya bersatu, ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi kita semua yang hadir di sini khususnya dan keluarga besar Khairu Ummah bisa melaksanakan umroh, ya, dan haji, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diterima ibadah kita semua. Yaitu hikmah-hikmahnya tadi apa? Ibadah haji itu gambaran dari ketakwaan kita kepada Allah, kemudian gambaran dari persatuan umat Islam seluruh dunia, ya. Dan kemudian diakhiri dengan kurban, ya, yang kemarin sudah dibahas, itu memotong hewan kurban. Pada jamaah juga di sana nanti pada memotong hewan kurban. Nah, setelah antum melihat begitu, tentu antum terpikir, ya. Berarti kalau ibadah haji itu dan umroh itu harus persiapan, ya, persiapan ilmu. Ya, seperti sekarang ini, karena melaksanakan kewajiban, maka wajib untuk menuntut ilmunya. Karena kalau tidak dengan ilmunya, nanti ya
Kalau nanti tidak sah karena tidak melaksanakan sesuai dengan ilmunya. Jadi satu, persiapkan ilmunya. Yang kedua, persiapkan fisiknya kita ya. Tadi berdesok-desokan itu harus sehat, harus kuat kitanya. Yang ketiga, harus punya harta ya buat ongkosnya, buat bayar pesawatnya, buat bayar hotelnya. Nah, itu mudah-mudahan dari sekarang ya kata Nabi. Enggak, Tafadol. Kata Nabi, silahkan kaum muslimin itu bersusah payah untuk mencapai suatu tempat. Ya, apa tempat yang harus bersusah payah? Satu, ke Masjidil Haram. Itu harus punya cita-cita untuk ke sana. Kedua, ke Masjid Nabawi. Ya. Ketiga, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, jadi kita harus punya cita-cita ingin mengunjungi satu Masjidil Haram di Mekah, dua Nabawi di Madinah, tiga kita harus mempunyai cita-cita berkunjung ke Masjidil Aqsa di Palestina. Wah, semuanya itu di luar negeri semua ya. Ya, jadi sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu, ya diberikan tadi kesehatan dan diberikan harta ya, rizki oleh Allah untuk bisa mencapai ke sana. Hikmah berikutnya dengan melihat Ka'bah, melihat bukti-bukti sejarah semakin meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran itu adalah hak, adalah kebenaran. Berarti Ka'bah itu nyata, benar. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berarti Nabi Ibrahim dan Ismail itu betul-betul nyata, betul-betul ada. Rasulullah itu betul-betul ada, betul-betul nyata. Ketika kita mengunjungi Madinah, mengunjungi makam Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu ada, ya. Kita bisa berkunjung ke makamnya, ke kuburannya. Dan nanti antum semua, kita semua akan merasakan sangat bahagia, sangat nikmat ketika melihat Ka'bah, kemudian mengunjungi makam Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, dan ketika pulang kita pamit kepada Rasulullah. Ya, terasa sekali kita berat meninggalkan makam Rasulullah. Biasanya kita mengirim salam ya. Tadi para jamaah ketika sudah selesai ke Madinah kemudian mengunjungi makam Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika sallallahu alaihi wasallam ya. Kita menyampaikan salam bahwa Rasulullah ada di sana ya. Rasulullah ada di hidup ya di Mekah dan Madinah dengan para sahabat, dan kita bisa menyaksikan langsung bekas-bekasnya. Insya Allah hal itu akan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Saya kira cukup, udah jam 10.30, mungkin kita bersiap-siap yang Ikhwan untuk sholat Jumat. Jazakumullah khairan kasiro kepada ayah bunda yang sudah membantu Ananda ya menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan menjadi amal solih dan menjadi ilmu bagi kita semua ya. Anak-anak solih-solihah juga jazakumullah khairan kasiro atas partisipasinya. Mudah-mudahan kalian dengan pengalaman ini menjadi pengalaman yang berharga, menjadi pengalaman yang berkesan dan mempunyai cita-cita di dalam diri untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ya, membawa ayah bunda kalian bersama-sama sekeluarga untuk melaksanakannya. Ya, mangga Ustadz Yanto sudah selesai, tidak ada yang ditambahkan lagi. Masih di mute Ustadz. Baik, alhamdulillah dengan demikian maka selesai manasik haji ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi antum semua. Dan jangan lupa niatkan dalam hati antum semua untuk berhaji umroh. Insya Allah
Kalau kita niat, insya Allah Allah akan mentakdirkan kita berangkat ke sana. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Walaupun minkum, kita baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sana. Ya, silahkan beristirahat. Ya, waalaikumsalam. Ustazah Ira.